agama yang luas jangkauan dari zaman sebelum kita, dan Islam juga mempunyai sejarah yang begitu panjang. Jika kita tulis, tidak akan selesai dalam hitungan hari, bahkan hitungan bulan. Sejarah Islam berawal dari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di kota Mekah. Dengan perjuangan beliau menyebarkan agama Islam hingga ke penjuru dunia. Kepemimpinan pada zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bukan hanya sebagai seorang Rasulullah yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang pandai dalam berpolitik, sebagai seorang panglima perang, serta seorang administrator yang cakap. Hanya dalam waktu kurun singkat, Rasulullah bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab. Selain karakter dan model kepemimpinannya yang istimewa, kepemimpinan Rasulullah SAW selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik. Antara lain, dalam memimpin selalu menggunakan sistem musyawarah, menghargai pendapat orang lain, baik lawan maupun kawan, sifat ramah, selalu menunjukkan kelembutan, lebih mementingkan umat daripada diri sendiri, cepat menguasai situasi dan kondisi, pemersatu umat, mengembangkan dasar-dasar perdamaian, pembawa rahmat bagi seluruh alam, serta konsisten dan tidak pandang bulu. Kebudayaan pada masa Rasulullah yaitu mendirikan masjid, yakni Masjid Quba sebagai masjid pertama yang dibangun dalam sejarah agama Islam yang berlokasi di pinggiran kota Madinah. Fungsi pembangunan masjid ini antara lain sholat, belajar agama, pengadilan atas perkara-perkara yang terjadi saat itu, pertemuan-pertemuan penting atau musyawarah, dakwah, penyusunan administrasi pemerintah, dan sebagainya. Jadi, pembangunan masjid itu memiliki multifungsi untuk mengembangkan kehidupan spiritual yang kuat dan ketika para filsuf membentuk integrasi sosial, mempersatukan antara ansor dan muhajirin, manfaat persaudaraan kedua golongan itu nantinya adalah kaum ansor ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Banyak dari perkembangan dan pembelajaran ini dapat dihubungkan dengan geografi. Bahkan sebelum kehadiran Islam, kota Mekah merupakan perdagangan di Jazirah Arab, dan Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan seorang pedagang. Yang terjadi pada zaman Rasulullah. Sejarah peradaban Islam di masa Nabi Muhammad banyak melewati rintangan-rintangan dan penganiayaan di luar batas manusia, maupun pada zaman ini tidak ada kemunduran. Hanya saja ada berbagai macam rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwahnya. Pertama, tahap dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu pada awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau. Yang kedua, tahapan secara terang-terangan, yaitu sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Nabi Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang ia terima sangat keras dan masif. Yang ketiga, tahap dakwah di luar Mekah,
yaitu dikarenakan keadaan semakin mendesak dan terdapat tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya. Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwah Islam ke Habasyah. Kepemimpinan pada masa khalifah. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpinnya, sehingga pikirannya selalu didukung, perintahnya selalu diikuti, dan rakyat membela tanpa diminta terlebih dahulu. Figur kepemimpinan yang mendekati penjelasan tersebut antara Rasulullah beserta para sahabatnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslim. Adapun kerasulan yang tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin karena Rasul adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. 1. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah, khalifah lebih memusatkan perhatian untuk memerangi para pemberontak. Maka dikirimkanlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam waktu kepemimpinan Abu Bakar memiliki karakter yang lembut, namun tegas dalam melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Dalam tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. 2. Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negaranya. 3. Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman ibnu Affan ibnu Abdul As ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat ia dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu 12 tahun. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya dalam mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. 4. Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masalah sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Talha, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Kekayaan pada masa khalifah.
yaitu membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul, membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah, membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Keemasan pada zaman khalifah, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kerajaan Romawi, yaitu Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak. Kontribusi terbesar Umar bin Khattab adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7 sesudah Masehi. Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia hanya berlangsung selama 6 tahun, selalu diwarnai dengan ketabaristan kehidupan politik. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Tolha, Khurasan, Zubair, dan Ibn al-Awwam, dan Aisyah, yang menuntut kematian Utsman bin Affan. Berbagai kebijakan tegas yang telah diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Pemberontakan juga datang dari golongan Khawarij, mantan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan tahkim pada perang Siffin. Pemimpinan pada masa Bani Umayyah. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Sejak saat itu, sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah telah meninggalkan tradisi musyawarah untuk memilih pemimpin umat Islam. Kebudayaan pada masa Bani Umayyah yaitu membangun dinas pos termasuk penyediaan kuda dan perlengkapannya, mengangkat qadhi atau hakim sebagai profesi, memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengangkat senjata bila mereka berada di hadapannya, membuat anjung di dalam masjid tempat sembahyang untuk menjaga keamanan dirinya dari serangan musuh ketika ia sedang sembahyang, mencetak mata uang sendiri yang menggunakan tulisan Arab sebagai pengganti uang Bizantium dan Persia. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi pemerintah. Masa keemasan Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan ini ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, rusaknya moral pada khalifah dinasti Umayyah. Pasca wafatnya Hisham, praktik-praktik menyimpang di lingkungan istana bertambah parah. Kerajaan yang diraih pada masa sebelumnya menyebabkan para khalifah gemar berfoya-foya dengan kemewahan. 2. Kekacauan suksesi kepemimpinan.
Keadaan itu semakin kacau ketika mereka dihadapkan pada suksesi kepemimpinan. Tidak adanya aturan yang pasti dan tegas tentang peralihan kekuasaan secara turun-temurun menimbulkan gangguan yang serius di tingkat negara. 3. Melemahnya kekuatan militer di Suriah. Faktor lain yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah adalah faktor kepayahan atau keletihan militer pemerintahan dari kalangan penduduk Suriah. 4. Kemunculan kelompok pemberontak. Selain perpecahan antar suku dan konflik di antara anggota keluarga kerajaan, faktor lain yang menjadi penyebab utama jatuhnya Khalifah Umayyah adalah munculnya berbagai kelompok yang memberontak dan menggeronggong kekuasaan mereka. Pada masa Bani Abbasiyah. 1. Abdullah As-Saffah. Ia disibukkan dengan berbagai upaya konsolidasi internal untuk memperkuat pilar-pilar negara yang masih lemah, dan ia berusaha menjaga agar dapat berdiri kokoh dan terhindar dari segala macam keruntuhan. 2. Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masanya terjadi banyak pemberontakan, namun ia berhasil mengatasi dengan segala kecerdasan dan strategi yang dimilikinya. Ia mengokohkan fondasi-fondasi pemerintahan Abbasiyah dan juga mulai menyusun undang-undang. 3. Muhammad Ali Ahmadi. Pada masa pemerintahannya, kondisi negara sangat stabil dan tidak ada gerakan-gerakan signifikan. Ia sangat geram dengan gerakan Sindik, yaitu paham agama Muawiyah, paganistik atau penyembah cahaya dan kegelapan. 4. Musa Ahmadi. Ia berhasil menaklukkan pemberontakan yang dilakukan Husain bin Ali ibnu Husain ibnu Hasan bin Ali di Mekah dan Madinah yang dikenal dengan Perang Fak. 5. Harun ar-Rasyid. Ia merupakan raja paling agung dalam sejarah peradaban Islam atau Golden Age of Islam. Ia adalah seorang ulama sekaligus politisi. Hal adalah salah satu jasa terbesarnya ialah pembangunan Bait al-Hikmah, sebuah pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia pada masa itu. 6. Muhammad al-Amin. Semua kepemimpinan 5 tahun catatan sejarah menulis bahwa ia dikenal banyak berfoya-foya, berbuat maksiat, dan lalai terhadap tugas negara. 7. Abdullah Al-Makmun. Pada masa kekuasaannya terjadi beberapa pemberontakan. Yang paling krusial ialah fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bukan wahyu yang diturunkan. 8. Abdul Ishaq Al-Muqtasim. Ia lebih memilih orang-orang Turki untuk bekerja di pemerintahan dibanding sebelumnya yang memilih orang-orang Arab dan Persia. Keputusan ini merupakan sebuah dilema bagi keturunan dan anak-anaknya. 9. Harun Al-Watsid. Pembesar-besaran Turki mencapai posisi yang terhormat pada masanya, bahkan pemberian gelar Sultan kepada seorang panglima Turki yang bernama Asyanas, sehingga membuat panglima tersebut memiliki kekuasaan yang sangat luas. 10. Ja'far Ali pada masa Daulah Abbasiyah, ia menaruh hormat pada Imam Ahmad bin Hanbal yang menentang pendapat tersebut. Ia meluaskan pengaruh orang Turki terhadap pemerintahan, namun lebih bersifat sebagai sebuah universitas. Gerakan penerjemahan juga berkembang dengan pesat. Ilmu-ilmu yang berusaha didapat pun semakin banyak, sehingga penerjemah yang dilakukan pun semakin meluas. Masa keemasan Bani Abbasiyah.
Pada dinasti Abbasiyah, masa kejayaan ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan pada masa ini meliputi bidang sains dan teknologi. Yang terjadi pada masa Bani Umayyah, yaitu meliputi faktor internal. 1. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. 2. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. 3. Kemerosotan perekonomian. 4. Munculnya aliran-aliran yang sesat dan fanatisme keagamaan. Dan faktor eksternal yang meliputi 1. Perang salib. 2. Serangan Mongoloa ke negeri muslim, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Pada masa kesultanan, Sultan Utsman bin Ertugrul, Sultan Uthman bin Utsman, Sultan Uthman bin Utsman, Sultan Bayazid I bin Murad, Sultan Muhammad I bin Bayazid, Sultan Murad II bin Muhammad, Muhammad Al-Fatih, Sultan Bayazid I bin Muhammad. Pada masa Khalifah Utsmaniyah, Salim bin Bayazid I, Sulaiman bin Salim, Salim II bin Sulaiman. Khalifah-khalifah terakhir, Abdul Hamid II bin Abdul Majid, Abdul Majid II bin Abdul Aziz. Kejayaan masa Turki Utsmani. Mereka kemudian mengintegrasikan kebudayaan Persia dan Romawi Timur dalam kehidupan harian mereka. Kekaisaran ini juga kaya dengan berbagai kebudayaan seperti Arab, Eropa, dan lain-lain lagi, karena kekaisaran yang luas mencakup berbagai latar belakang dan budaya. Dengan terjadinya asimilasi antara mereka, lahirnya budaya baru di kerajaan ini. Selain itu, terdapat penduduk minoritas seperti Yunani, Armenia, Yahudi, dan Assyria yang memiliki budayanya tersendiri dan memperkaya khasanah budaya Utsmaniyah. Masa Turki Utsmani. Masa pemerintahan Sulaiman bin Salim, puncak perluasan dan kebesarannya. Dia menguasai Beograd, Kepulauan Rhodesia, Semenanjung Giring, dan ibu kotanya Valanci, dan menerobos Eropa hingga sampai Wina, ibu kota Austria. Dia melakukan pengepungan 2 kali, menaklukkan Hungaria, membunuh orang-orang Portugis di pesisir India, dan mengalahkannya pada tahun 934 Hijriah. Sepeninggal Sulaiman tahun 1566, Mesir, beberapa daerah kekuasaan kesultanan mulai melepaskan diri, termasuk juga kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa di barat dan ditemukannya jalur alternatif Eropa ke Asia, melemahkan perekonomian Kesultanan Utsmaniyah. Melemahnya kerajaan Utsmani pada periode awal sebagian besar disebabkan oleh persoalan internal atau domestik. Selama abad ke-18, tanda-tanda kemunduran Daulah Utsmaniyah semakin nampak jelas kelihatan, mulai dari politik, masa transisi, penaklukan, dan perdamaian yang dimanfaatkan oleh kekuatan asing, terutama oleh Austria dan Rusia. Pada masa Safawiyah, dinasti Safawiyah yang didirikan oleh Syah Ismail I pada tahun 1501 Masehi.
Pada tahun 1588 sampai 1629 Masehi, dinasti Safawiyah dipimpin oleh Shah Abbas I. Pada masa kepemimpinannya, dinasti Safawiyah telah banyak memberi kontribusi terhadap kemajuan peradaban Islam di Persia. Fenomena kepemimpinan Shah Abbas I di Persia tergolong unik karena Abbas I membebaskan rakyatnya dari masa transisi, kesengsaraan, dan perpecahan yang melanda negerinya, serta ia juga bisa menciptakan stabilitas politik dan ekonomi pemerintahan kerajaan Safawiyah. Kejayaan masa Safawiyah. Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Safawiyah juga mengalami kemajuan di bidang pertanian, terutama hasil pertanian di daerah bulan sabit yang sangat subur atau fertile grassland. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berpandangan tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan. Masa Safawiyah. Pada masa pemerintahan Ismail berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya sampai ke daerah Mazandaran, Burgan, Yazd, Diyar, Baghdad, Sirwan, dan Khurasan, hingga meliputi ke daerah sabit subur, fertile grassland. Pada masa Abbas I berhasil menghilangkan pasukan Gizilbas dan membentuk pasukan baru yang beranggotakan budak-budak tawanan dari Georgia, Armenia, Sirkasia. Pada masa Safawiyah. Pada masa Raja Safi Mirzan, karena jiwa leadershipnya lemah, sangat kasar terhadap para pembesar kerajaan, memiliki sifat cemburu terhadap petinggi kerajaan. Pada masa Abbas II, yang sifatnya dan moralnya jelek dan seorang pemabuk. Yang ketiga, pada masa Sulaiman, kerajaan terhadap para pembesar kerajaan, sifat dan moralnya buruk sehingga rakyatnya bersikap masa bodoh terhadap perintahnya. 4. Husain memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada para ulama Syiah. Para ulama sering menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan raja. Ulama Syiah sering memaksakan pendapat terhadap penganut aliran Sunni. Konflik dengan anggota Sunni membuat sistem pemerintahan tidak stabil dan terjadi pemberontakan bangsa Afgan yang mengakibatkan kota Kandahar dan Isfahan lepas. 5. Tahmasp II yang memerangi bangsa Afgan untuk merebut Isfahan. Kemudian Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan pada 1732 Masehi. 6. Abbas III yang tidak berpengalaman sehingga dilengsarkan dan digantikan oleh Nadir Khan. Pada masa dinasti Mughal. Daulah Mughal ini berdiri di anak benua India, seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah di Iran. Sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Oleh karena itu, di antara ketiga kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal inilah yang paling muda. 1. Sultan Zahiruddin Babur. Ia sangat berambisi dan bertekad melakukan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah. Akhirnya, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia pun dapat berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Kemudian Babur melanjutkan ekspansinya menuju Delhi. 2.
Sultan Humayun. Ia terus banyak menghadapi tantangan. Negara tidak pernah aman. Waktunya habis untuk berperang melawan musuh-musuhnya, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk memajukan pemerintahannya. Pada tahun 1540 Masehi, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Sherkan Sahdikanuj, dan pertempuran ini Hayamun mengalami kekalahan. Masa dinasti Mughal. Dalam bidang arsitektur, imperium besar Islam itu meninggalkan banyak warisan. Bahkan, Mughal juga memiliki gaya arsitektur tersendiri yang sangat khas. Kepemimpinan Mughal berhasil memajukan perekonomian India. Dalam hal tersebut, Kesultanan Mughal memodernisasi sistem pertanian dan industri di sana. Banyak penyair yang lahir di era Mughal. Masa keemasan dinasti Mughal meliputi kemajuan di bidang ekonomi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dan pemerintah diatur dengan baik. Hasil pertanian ini selain untuk kebutuhan dalam negeri, juga dapat diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. 2. Kemajuan di bidang seni budaya. Kemajuan di bidang ekonomi berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni budaya, karena seni yang menonjol adalah sastra gubahan, para penyair istana. Pada tahun baik yang berbahasa Persia maupun dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal, muncul seorang sejarawan bernama Abu Fat. Karena rakyat merasa dengan karyanya mereka Akbari, baik yang berisi tentang Hindu maupun Islam, bangkit mengadakan pemberontakan. Tapi ia dapat dikalahkan oleh